Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya menyetir, kadang inspirasi itu muncul secara refleks. Saya banyak membaca dan sebagai lawyer banyak pengalaman KDRT laki-laki yang menjadi korban tetapi tidak dipublikasikan, baik secara fisik maupun dengan kata-kata. Jadi yang sering kita dengar adalah kasus KDRT korbannya adalah wanita. Tapi pengalaman saya ada beberapa kasus korbannya laki-laki. Tapi yang ingin mau saya katakan bahwa saya teringat di dalam surat An-Nisa salah satu potongan ayat, Qawwamuna 'alan nisa, satu pedoman bahwa pemimpin itu laki-laki. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi di dalam usia perjalanan banyak sekali bapak-bapak atau usia-usia yang sudah setengah baya ke atas ketakutan dengan suaminya. Ketika apa? Ketika dia tidak berdaya lagi. Tidak berdaya karena tidak ada kekuasaan, jabatan, status, terutama soal ekonomi. Kadang-kadang masalah pergi beribadah pun dicurigai atau apa. Dan pengalaman saya berteman sebaya-sebaya saya atau di bawah saya ini termasuk semua lini saya ikuti. Di kalangan masjid, intelektual, profesional, gaya-gaya koboi, saya ikuti irama itu semua. Dan tidak sedikit pengalaman, kadang-kadang orang itu dicerca dan kita tahu bahwa yang menelpon itu istrinya. Ekspresinya terperanjat, menutup kalau di tempat musik-musik, ketakutan, atau mungkin dia ketakutan ada suara wanita di sekitar itu. Dan saya banyak menyelamatkan dengan kata-kata. Saya langsung menyela, seolah-olah berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi dan harus diselesaikan karena pukul 9 ke atas sudah rawan untuk ditelepon. Teknologi hari ini juga membuat sengsara sebenarnya. Seorang istri minta dia video call sehingga panik ya. Kepanikan inilah kadang-kadang saya mampu masuk di situ untuk nyelapkan, bahkan menelpon. Jadi ayat tadi, Qawwamuna 'alan nisa, pemimpin, kadang-kadang inilah ibu-ibu, kalau perempuan ya kurangilah cara-cara seperti itu. Menderita laki-laki, salah satu penyebab ya gagal jantung adalah tekanan emosional yang tidak terkontrol karena ada tekanan-tekanan. Kalau saya pribadi saat ini hampir ya jam 10 malam saya baru pulang. Dan saya banyak bergaul dan di tempat-tempat hiburan. Inilah pengalaman-pengalaman seperti ini. Laki-laki kadang-kadang banyak berpura-pura dan pulang ke rumah menciptakan bagaimana cara bohong meyakinkan pasangan dan sebagainya. Sehingga hal seperti ini menjadi dilema kehidupan bagi laki-laki. Maka ingin saya katakan bahwa laki-laki itu berikanlah kesempatan untuk bergaul. Karena saya baca dalam ilmu kesehatan bahwa dalam ilmu kesehatan menghilangkan rasa jenuh dengan heavy salah satu obat yang paling mujarab. Karena tekanan emosional, psikologi membuat orang bisa sehat. Ternyata bukan saja olahraga, tetapi hidup ini relax, enjoy, apakah melalui olahraga, melalui musik, melalui apa saja,
bisa menjadi obat. Dan saya amalkan itu bahwa tiap hari bergaul, tegur sapa, bahkan kalau ada rezeki sering menyantuni atau membawa orang ya sedekah lah yang murah-murah, happy, membuat orang ketawa, melucu dan sebagainya. Pada usia-usia masuk 60 kita ini, kondisi inilah yang perlu kita pahami. Karena tidak sedikit pasangan yang saya lihat bahwa banyak menderita perasaan. Itulah saya katakan ketika tadi mengalami perubahan, pendapatan mulai kurang, masuk usia yang tak produktif, hanya boleh di rumah. Inilah menjadi banyak datang penyakit. Saya banyak konsultasi rekan-rekan. Ada teman-teman rileks orangnya, saya lihat segar bugar. Apa yang Anda makan? Tidak ada, biasa aja. Tetapi saya rileks, diberikan kebebasan bagaimana berinteraksi, berteman di luar. Saya nggak mampu memanage diri saya tanpa harus ada beban. Ternyata beban itu adalah penyakit. Beban itu penyakit. Penyakit itu datang dari kita. Dan obat itu juga datang dari kita. Sekarang mulai entah kita, entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, coba lihat cara kita. Adakah memberikan tekanan pada pasangan kita? Kalau orang-orang yang ditekan itu dia punya kemampuan, masih ekonominya bagus, punya status, masih dia mendapatkan rezeki dari luar, saya kira masih cara-caranya mampu meredam. Tetapi kondisi yang sudah di rumah, tidak bisa mampu lagi berinteraksi di luar, mendapat tekanan, inilah puncak kegagalan dalam usia-usia tua. Datanglah digerogoti berbagai penyakit. Maka sekali lagi, penyakit itu semua datang dari Allah, obatnya datang Allah, semua dari Allah, tetapi kitalah yang memanage diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.